nanti kalau sudah pensiun, Bapak mau ngapain? Pertanyaan itu dilontarkan cucu saya yang baru duduk di bangku SD. Pertanyaan polos, tanpa beban, tapi menghantam jantung saya seperti petir di siang bolong. Saya hanya tersenyum waktu itu, tapi dalam hati saya bertanya-tanya, benar juga ya, nanti saya mau ngapain? Hidup di masa tua bukan cuma soal menunggu waktu, tapi juga bagaimana kita tetap berarti, bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi diri sendiri. Ketika usia tak lagi muda, dan tubuh tak lagi sekuat dulu, banyak orang tua merasa bahwa hidup mereka sudah selesai. Padahal kenyataannya, masa tua justru bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih tenang dan membahagiakan, asal kita tahu bagaimana cara menjalaninya. Dan salah satu cara terbaik adalah dengan memiliki usaha sendiri. Tak perlu besar, tak perlu sampai masuk TV. Yang penting bisa membuat hari-hari terasa bermakna, dan ada pemasukan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anak. Hari-hari yang terasa kosong. Pensiun seharusnya jadi hadiah atas puluhan tahun kerja keras. Tapi bagi sebagian orang tua, justru terasa seperti awal dari kehampaan. Tak sedikit yang akhirnya hanya duduk termenung di teras rumah, menonton waktu berjalan tanpa arah. Saya pernah mengalaminya sendiri. Setelah 32 tahun menjadi pegawai negeri, hari pertama pensiun saya bangun jam 5 pagi seperti biasa, tapi tak ada yang harus saya kejar. Tidak ada jadwal, tidak ada rapat, tidak ada pekerjaan menumpuk di meja. Yang ada hanya sepi. Seminggu pertama, saya senang. Bisa santai, bisa tidur siang. Tapi minggu kedua mulai muncul rasa aneh. Gelisah. Seperti ada yang hilang. Saya mulai merasa tidak berguna. Dan saat anak-anak mulai sibuk dengan keluarga mereka masing-masing, saya sadar saya sendirian. Menemukan makna lewat usaha kecil. Berawal dari keisengan, saya mulai menanam sayur di pekarangan belakang. Awalnya hanya untuk konsumsi sendiri, tapi lama-lama tetangga mulai tertarik. Ada yang minta selada, ada yang minta cabai, ada yang titip tanam kangkung. Dari situ saya mulai berpikir, kenapa tidak saya seriuskan saja? Saya bukan petani profesional, tapi saya tahu cara merawat tanaman. Dan saya masih punya tenaga, masih bisa bangun pagi, masih bisa menimba air. Saya pun memulai usaha kecil, jual sayur organik dari pekarangan sendiri. Saya tidak menyangka, ternyata hasilnya lumayan. Bukan hanya uang yang saya dapat, tapi juga semangat dan rasa percaya diri yang perlahan tumbuh kembali. Contoh usaha yang cocok untuk orang tua. Ternyata saya tidak sendiri. Ada banyak orang tua yang tetap produktif di masa tua, dengan berbagai usaha kecil yang sesuai dengan kemampuan mereka. Berikut beberapa contoh usaha yang sudah terbukti cocok. 1. Warung kopi di teras rumah. Pak Wardi, tetangga saya, membuka warung kopi sederhana di depan rumah. Modalnya hanya meja kecil, beberapa bangku plastik, dan termos air panas. Tapi setiap sore, warungnya ramai dengan tetangga yang ingin ngobrol. Pak Wardi bilang, ini bukan soal untungnya, tapi saya senang bisa kumpul dan tetap merasa berguna. 2. Les membaca di rumah. Bu Sumarni, mantan guru SD, membuka les membaca untuk anak-anak sekitar. Setiap sore ada 10 anak yang datang ke rumahnya. Tarifnya murah, hanya Rp10.000 sekali pertemuan. Tapi dia bilang, saya bahagia karena masih bisa mengajar. 3. Budidaya lele dalam ember. Pak Roni, usia 65 tahun, punya usaha unik.
ternak lele dalam ember plastik. Modal awal cuma Rp200.000, tapi dari 10 ember, dia bisa panen tiap 2 bulan. Lele dijual ke tetangga dan warung makan. Gak capek, cuma kasih makan pagi sore. Sisanya tinggal nunggu panen, katanya. 4. Jualan kue tradisional. Bu Tati, janda usia 70 tahun, terkenal dengan kue cucur dan klepon buatannya. Setiap pagi dia titipkan di warung-warung sekitar. Sekali bikin 100 kue, bisa habis dalam 2 jam. Usaha bukan soal uang, tapi martabat. Banyak yang salah kaprah. Mereka pikir, orang tua tak perlu kerja, tinggal santai di rumah saja. Tapi sesungguhnya, banyak orang tua yang justru kehilangan arah karena tidak ada lagi aktivitas. Usaha kecil bisa jadi penopang bukan hanya ekonomi, tapi juga mental dan harga diri. Dengan berusaha, orang tua tetap merasa dibutuhkan, berdaya, dan punya arti. Itu jauh lebih berharga daripada uang pensiun sekalipun. Seorang kawan pernah berkata, "Saya lebih bahagia jualan bakwan di depan rumah, daripada duduk menunggu anak saya kirim uang yang belum tentu cukup." Kalimat itu menohok, karena sejatinya, kemandirian di hari tua adalah bentuk cinta kepada anak-anak kita. Kita tidak ingin menjadi beban, bahkan ketika tubuh tak lagi kuat. Tantangan dan solusinya. Tentu saja usaha di masa tua bukan tanpa tantangan. Beberapa di antaranya. 1. Kondisi fisik menurun. 2. Modal terbatas. 3. Kurang pengetahuan teknologi. 4. Rasa minder atau takut gagal. Tapi semua itu bisa diatasi. Berikut beberapa solusinya. 1. Pilih usaha ringan dan sesuai minat. Jangan paksa diri jadi seperti anak muda. Cari usaha yang fleksibel, bisa dikerjakan pelan-pelan. 2. Manfaatkan modal yang ada. Banyak usaha bisa dimulai dari dapur atau halaman sendiri. 3. Libatkan anak atau cucu. Ajak mereka bantu promosi lewat media sosial atau bantu operasional. Sekalian jadi sarana mempererat hubungan. 4. Ikut pelatihan dari desa, masjid, atau komunitas. Banyak organisasi kini membuka pelatihan untuk lansia, dari membuat sabun, makanan ringan, hingga mengelola marketplace. Dari terpinggirkan menjadi terdepan. Saya mengenal seorang ibu di desa, namanya Butun. Usia 73 tahun. Dulu ia hanya duduk termenung setiap hari, karena merasa anak-anaknya sibuk dan tak ada yang peduli. Tapi suatu hari, ia belajar membuat kerajinan dari koran bekas, tas, tempat tisu, dan keranjang. Kini, hasil karyanya dijual di toko oleh-oleh dan bahkan sudah dipesan lewat online. Setiap kali saya lihat senyumnya saat menunjukkan keranjang barunya, saya tahu, ia telah menemukan kembali makna hidupnya. Usia boleh tua, tapi impian tak pernah usang. Usaha di masa tua bukan berarti ambisi menjadi kaya, tapi tentang menjaga harga diri, kesehatan mental, dan menjadi contoh bagi generasi di bawah kita. Apapun bentuknya, jualan gorengan, tanam sayur, buka les, buat kerajinan, ternak ikan, atau jadi konsultan, yang penting adalah semangatnya. Tak mau diam, tak mau menyerah pada usia. Dan ketika cucu saya bertanya lagi, "Kakek sekarang kerja apa?" Saya akan jawab dengan bangga, "Kakek jualan kangkung dan bikin konten di YouTube tentang berkebun." Cucuku pun tertawa senang. "Keren, Kek." Usaha itu jalan untuk tetap hidup dengan bermakna. Di masa tua, kita tidak harus bekerja keras, tapi kita perlu tetap hidup dengan arah. Usaha kecil adalah cara sederhana untuk menjaga kewarasan,
kebahagiaan, dan keberhargaan. Ingatlah, bukan seberapa besar hasilnya, tapi seberapa ikhlas niatnya. Bukan tentang berapa yang kita dapat, tapi bagaimana kita tetap berkontribusi. Usia boleh menua, tapi semangat tak boleh luntur. Jadi, jika Anda adalah seorang orang tua, atau punya orang tua yang sedang mencari arah di masa pensiun, ajaklah mereka memulai langkah kecil. Bukan untuk mengejar kaya, tapi agar mereka tetap merasa berarti. Karena di masa tua, yang paling menyakitkan bukanlah kekurangan uang, tapi merasa tidak dibutuhkan lagi. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk menjaga kesehatan di hari tua, sehingga apa yang menjadi impian di usia senja kita untuk hidup sehat dan bahagia bisa terwujud. Jangan lupa like jika suka dan tulis di kolom komentar untuk ide atau saran yang ingin disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.